الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita pada hari ini, pada malam hari ini diberikan taufik untuk mengkaji agama, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Kita sampai halaman 15, makalah yang ke 36 dari bawah baris ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baris ke-12 dari bawah, makalah yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatu sadisatu wa thalathun, makalah yang ke-36. An Luqman al-Hakim, dari Luqman yang penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu enten surah Luqman al-Hakim. Siapa beliau itu? Ada yang mengatakan ya beliau itu adalah seorang nabi, ada yang mengatakan ya seorang wali, wallahu alam. Nah, cuma dalam Al-Quran yaitu yang paling sering ketika berbicara soal Luqman ini berbicara tentang dialognya antara dia dan anaknya, tentang pendidikan kepada anak, tentang ya pokoknya kebijaksanaan karena memang beliau ini adalah orang yang sangat bijak sekali. Dari Luqman al-Hakim, annahu qala libnihi, bahwa dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, innan nasa salasatu aslas, manusia itu ya dibagi terdiri dari 3, di antara 3. Thuluthun lillah, sepertiga itu untuk Allah, wa thuluthun li nafsihi, sepertiga itu untuk dirinya sendiri, wa thuluthun lidudi, untuk cacing. Jadi manusia itu dibagi di 3. Ada bagian yang memang itu untuk Allah, yang kedua untuk diri sendiri, yang ketiga ini nanti dipangan cacing, bagiannya cacing. Fa amma ma huwa lillah furuhuhu fa huwa raji'un lillah. Dan adapun apa itu yang bagian untuk Allah, furuhuhu, maka itu adalah ruhnya. Oh, kok furuh lah bagian, faruhuhu, maka ruhnya. Ya, kita ini ya dalam Al-Quran dikatakan apa itu? Ketika hardware-nya Nabi Adam, jasadnya sudah diciptakan, maka kemudian Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, sudah ada bentuknya nih, kepalanya, hidungnya dan sebagainya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi wa qa'u lahu sajidin, dan aku tiupkan dari ruhku ke dalam ke hardware-nya nih. Wa nafakhtu fihi mir ruhi wa qa'u lahu sajidin, maka menjadi tunduk. Jadi manusia itu pasti tunduk sama Allah. Nah, bahkan itu orang yang ateis sekalipun, mau tidak mau dia tunduk sama Allah. Cara ngeceknya begini, secara fitrah nih ya. Seumpama sampean mendengar ya, ada anak yatim piatu, bapak ibunya tidak ada,
Setiap malam dia sakit-sakitan, sakitnya itu batuk sampai denger sedemikian rupa, dan sampai tahu dia susah, makannya susah. Apa perasaan sampai? Kasihan tidak? Pasti kasihan kan? Siapapun mereka, mau dia Muslim kayak, mau dia Nasrani kayak, mau Yahudi kok, maupun dia ateis gak percaya sama Tuhan, pasti akan terbersit kasihan. Pertanyaan lain lagi, sampean melihat berita ada orang setiap hari dia korupsinya 1 miliar satu hari, kan ada beritanya ya, siapa Dadang tak Danang, satu hari dia korupsi 1 miliar, artinya kalau 30 hari dia korupsi 30 miliar. Sampean seneng tak mangkel kan, jengkel dari pajak kita kok, pasti jengkel. Mau siapapun dia, mau Muslim kek, mau Nasrani kek, mau orang Buddha kek, mau Konghucu kek, mau orang ateis sekalipun, pasti dia tidak suka melihat sesuatu yang tidak adil, melihat kezaliman pasti tidak senang. Yang terakhir, misalkan bayang mawon ya, kalau semua gak pernah ya, sampai melihat kayak film India itu Pak, biasanya kalau nyanyi kan di taman ya, ada banyak bunga indah, bunga mawar, bunga tulip, pokoknya indah gitu, sampai lihat itu indah. Tiba-tiba apa arek cilik misalkan ngising tengah-tengah bunga kayak gitu, sampai mangkel tapi ada orang tak uyui, tak ngisingi itu, kira-kira mangkel apa sampai wih bagus gitu, apa gitu, apa ya sampai yang lalu kan pasti gak suka kan, tidak suka merusak keindahan. Nah sekarang tadi saya tanya, sampean kasihan ketika melihat anak yatim yang tadi niru, sampean tidak suka, artinya sampean itu seneng dengan rasa kasih sayang. Sampai itu seneng dengan rasa kasih sayang. Sekarang siapa yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah. Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu ketika menciptakan kita, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku kepada dia. Maka tertanam ono insalan kita itu seneng sama sifat kasih sayang. Kita tidak seneng dengan orang yang tidak berbuat adil. Orang yang zalim kita tidak seneng. Kenapa? Karena kita dulu itu ditiup oleh ruh ya, oleh zat yang maha adil, al-adil, al-muqsid, zat yang maha adil. Maka kita mau tidak mau tunduk dengan itu ya. Nah, kita gak senang dengan keindahan yang dirusak. Itu wis indah-indah kok dirusak. Baru dicat tembok kok dicoret-coret, digambar-gambari macam-macam, enggak senang. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Al-Jamil, zat yang maha indah, yaitu Allah. Ya. Artinya apa? Kita itu sebenarnya kangen sama Allah, tapi kita tidak memahami. Nah, sebab itu memang insalah niku wa la usajidin, mau tidak mau kita tunduk sama Allah, siapapun dia. Nah, kalau sudah tahu fitrahnya yang semacam itu, maka jangan kotori dengan sifat-sifat yang jelek. Jadi ada takhalli, tajalli niku di antaranya apa? Mengeluarkan hal-hal yang buruk dari jiwa kita, kemudian memasukkan hal-hal yang baik dari kepada diri kita. Sing elek-elek itu dikeluarkan. Yang baik-baik, sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabr, As-Sabir, Al-Adil dan lain sebagainya ini dimasukkan ke dalam kita. Nah, gitu. Ya, itu butuh yang namanya tarbiyatun nafs, mendidik diri sendiri. Nah, waqa'u lahu sajidin. Ini milik Allah nih. Kita tunduk sama Allah di diri kita. Nah, maka jangan dilawan. Gak bisa, karena gak bakal bisa. Wis telan pabrik kok ngono kok sampean. Gitu. Yang kedua,
Wa amma ma huwa li nafsihi, dan adapun yang untuk bagian dirinya itu apa? Fa'amaluhu, amalnya. Wa huwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrar. Maka hal itu kembali kepada dirinya sendiri, bin naf'i wal idrar. Bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mudarat. Amalnya, kalau kita melakukan amal baik, manfaat, kembalinya kepada kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, mudarat, maka kembalinya juga kepada kita, bukan kepada yang lain, kepada kita. Nah, amal ini, amal perbuatan kembali kepada kita, maka perhatikan amal, dijaga amalnya. Wa amma ma huwa lidudi, dan adapun yang itu bagian cacing, di bagian tubuh kita cacing, bagian cacing apa? Fajismuhu, maka hal tersebut adalah jasadnya. Fa huwa makulud dudi, maka hal tersebut dimakan sama cacing. Kapan itu? Nanti kalau sudah mati. Jasadnya bukan untuk orang lain, jasadnya itu dimakan sama cacing, sama set entek. Nah, itu loh, badan yang kita jaga supaya gak digigit nyamuk, ya. Apa kalau kita panas pakai nopo niku? Napa Pak? AC supaya dingin, supaya tidak kena ultraviolet atau apa niku dikasih apa? Pelembab gitu nggih. Kalau saya di Turki itu pakai pelembab karena kalau dingin kering. Bibir juga kasih pelembab karena kalau nggak pelembab dingin itu apa? Pecah. Dijaga di rambut, dikasih Vaseline, ya, dibelikan pencuci wajah supaya gak jerawatan gitu kan. Nah, yang kita jaga, yang kita sayang itu nanti dimakan cacing. Mau cantik kayak mau apa kayak mau disuntik silikon kayak ada ya. Ini nanti dimakan cacing. Bahkan sebelum mati pun sudah ada yang makan cacing. Ya, tubuh kita ini kan dalamnya ya kadang ya ada makanan kita gas steril, akhirnya ada cacingnya. Gitu lagi. Kok gatel lagi kremian. Ono cacinge. Udah ada sekarang. Di tayangan-tayangan di media sosial itu kan banyak tayangan melihat makanan kemudian dipakai mikroskop gitu. Ada saja hewan-hewan itu. Ya, makanan kita dan sebagainya. Di tubuh kita ya sono cacingnya siap-siap ini. Nah, itu bagian cacing. Nah niku. Ada bagian untuk Allah, ada untuk diri kita sendiri, dan ada untuk cacing. Wal maqalatu sabi'atu wa thalathun, maqalah yang ke-37, an Adi karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, dari sahabat Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya dan meridainya, annahu qala, beliau berkata, thalathun, ada tiga, yazidna fil hifdi, tiga hal tersebut akan menambah daya hafal, fil dhihni, pikiran kecerdasan. Ada tiga hal ini yang bisa bikin cerdas. Kemudian wayat habna al balgham, dan juga menghilangkan kebodohan, atau balgham bisa diartikan riya. Riya ya, bukan kebodohan, riya ini. Ngerti riya? Daya dahak. Membelan nih dahak. Atau kalau mau keluar itu diapakan? Apa itu? Dimasukkan itu? Gurah. Nah, pernah gurah, Pak? Hah? Enggak pernah. Saya sudah 3 kali, Pak. Nah, abah saya itu dulu pernah belajar gurah. Ya, cairannya itu apa? Dikasih daun seringung, macam-macam ya. Ada yang dikasih cairan cabai, macam-macam, madu
masukkan keluar. Nah, yang keluar itu yang di sini juga ini Pak, di sini ada dahaknya keluar tuh pakai sampai setengah ember lah. Bayangkan ya, dahak. Ya, kita sekarang kan kayak sehat-sehatan, tapi begitu digurak, gontek gitu. Bisa sampai setengah ember, gumbelen itu. Nah, itu ada 3. Wa huwa ahadu tabai al-arba, yaitu hal tersebut balgham ini adalah salah satu dari 4 watak. Wahya al-balgham. Pertama adalah tadi itu dahak, wadam darah, wasauda hitam, wasofro dan kuning. Maksudnya empedu. Empedu hitam dan empedu kuning. Saya baca sarahnya ini beliau mengutip dari kulturnya orang Yunani. Wallahu a'lam. Apa itu? Yang pertama adalah as-siwak. Siwak ya, siwakan. Nah, pakai kayu siwak. Nah, itu lebih bagus lagi. Itu bikin cerdas ya. Dan bikin dahaknya itu hilang. Atau sikat gigi. Jadi ada yang mengkiaskan, kias ini kok analogi. Ada yang membedakan, ya siwak, sikat gigi, ya sikat gigi. Nah, kalau yang ya, jadi intinya gitu, ada yang menyamakan, pakai siwak atau sikat gigi. Ini kalau sikatan ya bodoh, berarti bodoh. Wasaum, puasa. Puasa itu juga bikin kita cerdas, bikin juga dahak hilang. Dan yang ketiga wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Wal maqalatu tsaminatu watsalasun, maqalah yang ke-38. An Ka'ab al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Ai maljal ulama minal yahud aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ka'ab al-Ahbar ini adalah rujukane para ulama dari Yahudi. Pendeta lah, cendekiawannya Yahudi. Wong pinter ya Yahudi. Aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab. Dia masuk Islam pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, al-husunu lil mu'minina minas syaitan thalathun. Bentengnya orang mukmin, bentengnya orang beriman minas syaitan, supaya terjaga dari setan, itu thalathun, ada 3. Minal khisal, dari bagiannya. Ay allati tamna'ul mu'minina wa tahfadhuhum minas syaitan thalathun. Maksudnya adalah yang mencegah orang mukmin dan menjaganya dari setan itu ada 3. Wal hisnu huwa al makanul murtafi. Yang maksud al hisnu, benteng. Huwa itu adalah al makanul murtafi, tempat yang tinggi. Alladzi yamna'ul aduwa, yang menahan supaya menahan musuh. Wal hisnu, hisn itu, benteng itu, aidon juga bisa diartikan as-silahu, gaman. Apa gaman ini? Senjata. Kama fil asas, sebagaimana asasnya. Jadi bisa diartikan senjata, bisa diartikan benteng. Katanya Ka'ab al-Ahbar, orang mukmin itu bentengnya atau senjatanya supaya dijauhi sama setan itu ada 3. Dan setan ini dikatakan dalam Al-Quran apa? Aduwwul lakum. Setan itu apa? Musuhmu. Musuh yang nyata setan. Nah, maka kita harus punya benteng atau punya senjata. Yang pertama apa? Al masjidu hisnun. Masjid ini adalah benteng. Ya, tempatnya sholat, tempatnya belajar, tempatnya wirid, baca Quran, melakukan hal baik. Benteng. Nah, artinya apa? Ya disiarkan masjidnya. Li'annahu mahalludz dzakirin wal malaikah. Karena masjid itu tempatnya orang yang zikir. Nah, zikir itu bisa diartikan zikir lafzi. Ya,
subhanallah, alhamdulillah. Atau tempat zikir itu tempatnya orang mengingat. Nah, kita ngaji ini kita zikir, ngiling. Ya. Atau ada orang yang obat dia wiritan muhasabatun nafas, mengkoreksi dirinya sendiri. Nah, itu berarti juga zikir. Wal malaikah, masjid itu juga tempatnya malaikat. Setan takut. Yang kedua, wa dzikrullah hisnun. Zikir kepada Allah, iling kepada Allah itu juga benteng atau gaman. La syama la haula wala quwata illa billah. Apalagi lafaz la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitan, karena sungguh yang namanya syaitan itu yang qabidu ay yakhtafi wa yata'akhkhar idza sami'a dzikrallahi ta'ala. Yang qabid mengkerut, ay yakhtafi atau sembunyi, wa yata'akhkhar melambat, singitan, idza sami'a dzikrallahi ta'ala, apabila dia mendengar zikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Wa qiraatul Qur'an hisnun. Membaca Al-Qur'an itu juga benteng. La siyama ayatul kursi, apalagi ayat kursi. Kama huwa mujarrabun, sebagaimana yang itu ya, terkenal mujarrab. Mujarrab niku napa? Terbukti. Nah. Jadi orang setan, anak kesurupan aja wedi. Baca ayat kursi. Nah, saya itu kan sering ditanya sama orang, bagaimana cara menghadapi orang kesurupan? Kalau dari saya itu cukup dengan 3 hal. Bisa. Ya bisa. Sampeyan tahu saya suka ngadep wong kesurupan ya. Yang pertama, yakin. Yang kedua, berani. Wani. Lah gak wani ya apa gak wani ya. Yang ketiga, punya senjata. Senjatane ya terserah sampean, kan banyak. Ya kursi loh senjata. Lek gak percaya ya sampean praktekno. Lah aku tak waca ayat kursi wong kesurupan kok gak nganu, kok gak mari. Sampean wacane wedi ya. Mau baca sambil takut. Terus kadang ngetes. Aku wingi kemarin pengajian katanya kursi gaman. Tak tes lu, ngetes berarti gak yakin. Nah, saya yakin. Jadi yakin, berani, punya senjata. Senjata apapun. Apa? Inna kaida syaitan ya, pengajian tafsir yang kemarin ini nggih. Inna kaida syaitan kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Diwacana bismillah ya nyingkir, asalkan sampean yakin dan berani. Ya, kalau ya gak yakin, gak berani, baca ayat kursi kualik-kualik, ya, lewat kuburan sepi kemudian takut, begitu ada suara kiki, baca ayat kursinya gak selesai, ya, baca ayat kursinya sambil menghayal, ya setan ini malah guyu, guyu. Jadi zikir, qiraatul Quran itu benteng. Mujarrab itu ya terbukti. Ya. Bahkan sahabat Abu Hurairah itu dikasih bocorannya sama setan langsung. Sahabat Abu Hurairah dalam hadis pernah apa? Pernah kebagian jaga apa? Baitul Mal, ya, semacam pokoknya makanan lah. Jaga. Tiba-tiba datang seseorang, ya, tapi tangannya ini seperti anjing, mau mencuri makanan itu, ditangkap sama Abu Hurairah. Begitu tangkap mau dibawa ke Rasulullah, Ya.
Jangan, saya punya anak kayak gini. Akhirnya Umar bin Khattab, Abu Hurairah kasihan. Jangan diulangi lagi lah. Akhirnya dilepas. Besok malamnya nyolong lagi, tangkap lagi sama sahabat Abu Hurairah. Mau tak bawa kamu ke Rasulullah? Jangan. Diminta ampun dan ya itu saya punya anak saya gini. Akhirnya dilepas lagi, jangan balik lagi. Ketiga kali nyolong lagi. Besoknya nyolong lagi, pegang, ditangkap, dilihat itu tangannya seperti tangannya anjing. Tanya, kamu manusia apa jin? Jin juga. Ya jin. Nah, mau dibawa ke Rasulullah dia jangan. Kalau kamu nggak bawa saya ke Rasulullah, kamu tak kasih bocoran. Ini katanya jin sendiri, katanya setan sendiri. Apa bocorannya? Kalau kamu membaca ayat kursi pagi hari sampai malam itu setan nggak berani sama kamu. Kalau kamu baca malam sampai pagi setan itu nggak berani ganggu kamu. Jadi pagi dan maghrib itu sudah dibaca, setan nggak berani. Akhirnya dilepaskan. Kemudian sahabat Abu Hurairah tanya ke Rasulullah, cerita, ya Rasulullah saya 3 hari berturut begini. Oh iya itu benar, setan itu jin itu. Tapi ya Rasulullah dia katanya menjelaskan ke saya ayat kursi itu begini. Oh iya benar, itu benar. Ya, jadi apa ya? Sodaqal khabis gitu kan kalau nggak salah katanya Rasulullah. Si pembohong itu, maksudnya jin itu, si tukang bohong itu berkata jujur. Ya, dia pembohong karakternya, bujuan, disuruh jangan balik bagaimana? Kan bujui, tukang bohong. Tapi ketika dia ngasih ayat kursi, itu informasi yang benar. Gitu ya. Jadi lemah, tipu daya setan itu lemah. Harus punya senjata. Mukmin nggak punya senjata. Loh itu kok Abu Hurairah kadang sering ditanya, manusia itu bisa nggak sih melihat jin? Nggak bisa, Pak. Manusia itu tidak bisa melihat jin. Yang mengatakan siapa? Yang menciptakan jin dan manusia. Allah Ta'ala mengatakan gitu. Innahu wa qabiluhu yaronakum min haitsu la taronahum. Setan dan qabilahnya itu melihat kamu dari arah yang kamu nggak bisa melihat. Jadi setan, jin itu bisa melihat kita nggak bisa melihat jin. Nah terus sahabat Abu Hurairah, para sahabat itu gimana? Setannya bertasyakul. Bertasyakul itu membentuk ke alam manusia. Jadi ular, gitu ya. Baru bisa dilihat. Jadi manusia tadi itu baru bisa dilihat. Kalau sudah masuk ke alam kita, itu membutuhkan tenaga besar. Dan itu berlaku hukum kita. Ya, ada penampakan gendruwo misalkan. Sampai wocok no kerikil bismillah kena itu sakit itu bagi mereka. Kenapa? Karena tidak dalam alamnya. Sama seperti ikan hiu. Ikan hiu itu lah serem sih, Pak. Sampai coba masuk ke lautan, terus ada ikan hiu. Takut nggak? Takut, menyeramkan. Tapi coba ikan hiu itu masuk ke daratan, sama anak kecil dikeplaki. Nah, karena dia berada di bukan alamnya. Manusia juga demikian. Otaknya error, psikologinya down dan sebagainya, hayal akhirnya konslet. Napa? Ruhya qadhanya masuk ke alam jin, sukmanya masuk ke alam jin, ya lemah. Nah, makanya mimpi yang enggak, ya kan? Mimpi yang tidak. Ya bahasanya apa? Portal gaibnya terbuka, gak dijogo. Nah, maka harus gitu, harus punya senjata. Apalagi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu kan, setan itu musuhmu yang nyata. Musuhmu. Wal maqalatu at-tasi'atu wa thalathun, maqalah yang ke-39 an ba'dil hukama annahu qala, dari sebagian ahli hikmah. Mereka mengatakan thalathun
min kanzillahi ta'ala. Ada 3 perkara ini dari perbendaharaannya Allah. Gudang yang penuh dengan sesuatu yang bagus miliknya Allah. Ada 3 perkara. Kanzullah, kanzus sholawat, gudang harta karuni sholawat. Ay mimma yudakhiruhu Allah Ta'ala la yutiha Allah illa man ahabbahu. Yang dimaksud kanzun itu adalah simpennya Allah yang disimpan sama Allah. La yutiha Allah, yang mana Allah tidak akan memberikan simpenannya tersebut illa man ahabbahu, kecuali kepada orang yang dicintai sama Allah. Ada 3 hal yang diambil dari simpenannya Allah tadi itu. Apa itu? Yang pertama adalah al-faqru, kefakiran. Susah. Ya, fakir itu di situ ada sesuatu yang sangat bernilai mulia dari Allah Ta'ala, dan tidak semua orang dikasih hal tersebut. Wa huwa faqdu ma yuhtaju ilaihi, yang dimaksud fakir itu adalah dicabutnya atau hilangnya apa-apa yang dibutuhkan. Itu fakir. Dia butuh makan, gak punya makanan. Dia butuh apa-apa, butuh ini itu, tapi tidak punya, itu namanya kefakiran. Nah, dalam kefakiran itu ada simpenannya Allah yang tidak semua orang dikasih, kecuali dengan kefakiran tersebut. Angel ini, susah ini. Kita kepingin tapi gak berani, gitu kan? Ya Allah, saya kepingin mendapat sesuatu yang berharga yang itu tidak semua Engkau beri. Kemiskinan, ojo ya Allah, gitu kan? Siapa yang kalau ditanya, siapa yang mau miskin? Kagul kita. Kita maunya kaya. Padahal di sini dijelaskan ada sebenarnya Allah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah berdoa, dan doanya ini tidak semua umatnya berani. Apa itu? Allahumma hsyurna fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkanlah saya termasuk kumpulannya orang-orang yang miskin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Siapa sih wani doa? Nah, kalau kita kan, ya Allah, ini as'aluka fulus, sampai mampus gitu. Ya Allah, aku jaluk fulus sing akeh sampai nanti mati, gitu ya gitu. Nah, Nabi enggak. Kumpulkan saya termasuk orang yang miskin. Pak Santaji berani doa itu, hah? Mikir-mikir golek alasan. Nanti kalau saya ini nggak bisa sedekah, nggak bisa berangkat haji. Gitu. Yang kedua, wal maradu, sakit. Wa huwa yu'radu lil badan, yaitu yang tidak sesuai dengan badan. Fa yukhrijuhu 'anil i'tidalil khas, maka keluar dari badan tersebut, 'anil i'tidalil khas, sikap untuk jejeg. Apa jejeg nih? Lurus ya. Dalam rasa sakit, ketika kita ditimpa rasa sakit, itu ada sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala. Yang jelas-jelas saja kalau kita sabar, ya, dosa kita ikut luntur. Gak semua orang dikasih sakit. Gitu loh. Yang ketiga, wasabru, kesabaran, wa huwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ilallahi la ilallah ta'ala. Yang dimaksud sabar itu adalah meninggalkan mengeluh. Jangan mengeluh, tidak mengeluh. Min alamil balwa, dari tidak enaknya ujian. Nah, kalau kita kan enggak. Diuji ya sebuah ujian, mengeluh. Ngomong ke temannya, ngomong ke suaminya atau istrinya, ngomong ke anaknya. Itu diuji. Nah, sabar itu tidak mengeluh. Begitu dia ditimpa ujian, dia menerima, di-manage perasaannya dia. Waridho bil qada, sabar itu juga ridho terhadap takdir, ketentuannya Allah. La yaqdahu fihi syakwa ila Allah, dia tidak mengeluhkannya kepada Allah.
Enten cerita, Pak. Ya, ini anekdot sebenarnya. Ada orang mancing dia ke tengah laut naik perahu. Itu berjam-jam sedikit pun nggak dapat ikan. Maka dia protes, ini tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya, doanya agak memaksa. Ya Allah, katanya Engkau maha kaya, maha bisa. Nah, ini saya ya Allah miskin, mancing nggak dapat. Ya, nggak dapat. Protes sama Allah. Akhirnya dikasih. Begitu doa dikasih dapat 1, tapi agak lama dapat 2. Protes lagi, ya Allah lautan sebegini besar, ikan banyak, masa dapatnya cuma segini ya Allah. Protes mana? Akhirnya sama Allah kabulkan. Perahunya itu penuh dengan ikan. Wah, karena sudah penuh akhirnya dia balik. Begitu balik, dia itu ada asap, ada api. Dia tanya sama orang-orang kampung, kebakaran lah. Iya, omamu sing kebakaran. Langsung dengan Allah, ya Allah, ya perkara laut kok sampai digono daratan. Itu orang yang tidak terima sama takdirnya Allah. Apa saja pokoknya Allah sing salah. Enggak menerima ujian ya. Katanya, masa permasalahan di laut kok sampai dibawa ke daratan. Enggak sabar, enggak ridho. Jadi dia tidak mengeluh. Ya. Jadi sabar itu juga ridho dengan ketentuan Allah. Di annal abda la budda ayardo bi hukmi sayyidihi. Karena seorang hamba itu tidak bisa tidak, itu harus ridho. Pilihannya sebenarnya harus ridho. Bi hukmi sayyidihi, dengan ketetapan hukum yang ditentukan oleh tuannya. Dalam hal ini kita Allah. Ya. Kadza fi ta'rifat li Sayyid Ali Al-Jurjani. Hal itu sebagaimana disampaikan dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Sayyid Ali Al-Jurjani. Ya, sebenarnya kalau seorang hamba jika ada pilihan lain, dia itu harus nurut sama ketentuan tuannya. Budak gitu loh. Nah, kita ini kan hambanya Allah. Derengnya. Jadi ya harusnya kalau Allah perintah apa ya dilaksanakan, kita hambanya Allah. Kalau tidak melaksanakan ya berarti masuk seorang hamba kok protes toh ya Gusti Allah. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada opsi lain kecuali kita ridho, nerima dengan ketetapan yang diberikan Allah. Lewis sudah terjadi itu takdir, maka kita harus ridho. Min syarrihi wa khairihi, iman itu ya. Dari jeleknya atau dari baiknya harus ridho. Ya. Kadang ono enake, kadang ono gak enake. Apapun yang baik ataupun yang jelek ridho, menerima. Itu namanya sabar. Dalam kesabaran yang menerima seperti itu ada min kanzillahi ta'ala la yu'tiha illa man ahabbahu. Ada sesuatu yang berharga dari simpenannya Allah Ta'ala yang Allah tidak memberikan simpanan tersebut kecuali kepada orang yang dicintai. Artinya apa? Lek sabar itu ya disayang sama Allah. Gitu loh. Ya, kadza fi ta'rifat li Sayyid Ali Al-Jurjani. Hal itu sebagaimana dikatakan dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Sayyid Ali Al-Jurjani. Wal maqalatul arba'un, maqalah yang ke-40 ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau. Hina su'ila, ketika beliau ditanya, ma khairul ayyam, hari terbaik itu apa? Wa ma khairus syuhur, bulan yang terbaik itu apa? Wa ma khairul amal, amalan terbaik itu apa? Faqala, maka kemudian berkata sahabat Ibnu Abbas, ayah Abdullah bin Abbas, Abdullah anaknya Abbas, khairul ayyam, hari terbaik itu adalah yaumul Jum'ah, hari Jumat.
kemarin itu hari terbaik. Li'annahu sayyidul ayyam atau Allah Ta'ala di hadhil ummah al-Muhammadiyah. Karena hari Jumat itu adalah bosnya hari. Atau Allah Ta'ala di hadhil ummah al-Muhammadiyah, yang mana Allah memberikannya kepada umatnya Nabi Muhammad. Wa khairu syuhur syahrul Ramadan. Bulan terbaik itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena di bulan tersebut itu Quran diturunkan. Wa fihi Lailatul Qadar. Dan di dalam Ramadan itu juga ada Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Malam apa? Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Quran diturunkan kapan, Pak? Malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Hah? Terjadi ikhtilaf. Ada yang mengatakan seluruh Ramadan ya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 27 Ramadan. Yang masyhur, yang paling populer, wallahu a'lam. Gak ada yang tahu, tapi dikasih bocorannya sama Kanjeng Nabi. Malam ganjil Ashrul Awakhir, 10 yang terakhir bulan Ramadan. Kalau gak tanggal 21 ya berarti 23. Kalau gak tanggal 23 ya berarti 25. Kalau gak tanggal 25 ya 27. Kalau gak tanggal 27 ya 29. Itu salah satunya malam Lailatul Qadar. Gak ada yang ngerti. Di salah satu itu malam tersebut dulu Al-Quran diturunkan, gitu ya, disebut Lailatul Qadar. Nah sekarang nuzulul Quran. Apa nuzulul Quran ini? Turunnya Al-Quran diperingati kapan? Hah? 17 Ramadan. Lah kok 17 Ramadan? Katanya Lailatul Qadar. Kok 17 Ramadan? Piye? Hah? Karena pakai dua metode turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu turun utuh dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah. Utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Wa amma fi sama'i sabi'ah baitan hayalul Ka'bah. Itu dalam kitab tafsir At-Tabari. Di langit ketujuh itu ada bait. Apa makna bait? Omah, tapi jangan diartikan rumah ya. Kayak Baitullah ini ya, bait. Hayalul Ka'bah, kencengane Ka'bah ngono gampangane. Yuqalu lahu Baitul Ma'mur, yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Wa amma fis sama'i dunya, di langitnya dunia itu juga ada bait namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah Al-Qur'an turun utuh. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kapan turunnya? Pas malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Wallahu a'lam tadi. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah berangsur-angsur, dibawa oleh malaikat Jibril. Turun pertama kali ada banyak versi, di antaranya tanggal 17 Ramadan diperingati nuzulul Quran. Jadi sama ditakoki jare ini Lailatul Qadar. Kok tanggal 17? Iku mau jawabannya nggih. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan minggu depan insyaallah kita ketemu lagi, kasih kesehatan, usia yang panjang sehingga bisa menggunakan waktu kita untuk mengkaji agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.